Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reyna Nisa dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial. Definisi dari perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur pada masyarakat yang menciptakan pola kehidupan yang baru. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok pada masyarakat. Faktor penyebab dari perubahan sosial meliputi dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik sosial, serta revolusi. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi lingkungan fisik sekitar manusia, peperangan, serta pengaruh dari kebudayaan lain. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial menurut Sudjono Sukanto adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, adat kebiasaan yang sulit dirubah, serta sikap masyarakat yang cenderung tradisional atau tidak modern. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial adalah mudah menerima hal-hal baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan kebudayaan lain, dalam hal ini asimilasi, akulturasi, dan difusi, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, serta kemajuan dalam pendidikan. Pada perubahan sosial terdapat 6 teori, yaitu yang pertama adalah teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan adalah sebagai suatu yang berulang-ulang. Jadi, sebagai contoh, menurut Oswald Spengler, setiap peradaban besar itu pasti mengalami kelahiran, kemajuan, dan keruntuhan. Nah, kalau disambungkan dengan teori siklus, berarti setelah kehancuran itu akan ada kelahiran kembali, seperti itu. Yang kedua ada teori perkembangan. Teori perkembangan mengemukakan perubahan dapat diarahkan ke tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Nah, teori perkembangan ini memiliki dua macam, yaitu teori evolusi, yaitu perubahan secara lambat, dan teori revolusi, yaitu perubahan secara cepat. Selanjutnya adalah teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah memiliki tujuan, adanya timbal balik, serta adanya berbagai status sosial. Selanjutnya, teori modernisasi. Teori modernisasi mengukakan perubahan sosial terjadi apabila negara berkembang itu harus mengikuti negara maju. Yang kelima ada teori fungsional. Teori fungsional mengemukakan fungsi lembaga sosial terhadap masyarakat. Nah, apabila lembaga sosial itu bisa berguna terhadap masyarakat, maka mereka itu akan lebih maju dari sebelumnya, gitu. Yang terakhir ada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori konflik ini berorientasi pada suatu konflik sosial yang terjadi pada masyarakat itu dapat mendorong masyarakat untuk berubah menjadi lebih maju dari penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya ada dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama ada efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Yang ketiga ada transformasi politik atau perubahan politik di suatu negara. Yang terakhir modernisasi atau proses perkembangan negara dari yang asalnya tradisional jadi modern. Dampak negatif dari perubahan sosial yang pertama ada culture shock. Culture shock itu bisa disebut sebagai situasi kaget dengan perubahan yang baru atau kebiasaan-kebiasaan yang baru.
Culture shock meliputi 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi kognitif atau bisa disebut juga dengan persepsi. Yang kedua dimensi behavior atau kebiasaan. Yang ketiga ada dimensi afektif yang berorientasi terhadap emosi atau perasaan. Yang kedua ada culture right. Menurut William F. Ogburn, culture right itu merupakan pertumbuhan budaya yang tidak seimbang. Yang ketiga ada anomi, yaitu keadaan kacau tanpa adanya peraturan. Biasanya terjadi ketika setelah perang atau bencana alam. Yang keempat ada disorganisasi sosial, yaitu keadaan tanpa aturan karena perubahan pada lembaga sosial tertentu. Yang terakhir ada marginalisasi, yaitu petani yang asalnya tradisional jadi industrialisasi. Jadi petani yang asalnya bercocok tanam menjadi kepada lebih ke industrialisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya itu dibedakan menjadi dua, perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan ini misalnya pembangunan jalan tol atau pembangunan jembatan yang menghubungkan dua daerah. Sedangkan perubahan tidak direncanakan itu sebagai contoh perubahan akibat bencana alam, misalnya abis gempa kemarin, infrastruktur bangunan dan rumah masyarakat banyak yang roboh kan. Nah, selanjutnya perubahan sosial berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres itu membawa kemajuan kepada masyarakat, sedangkan perubahan regres itu membawa kemunduran kepada masyarakat sebaliknya. Kalau progres contohnya misalnya agen perubahan atau sekolah online kayak kemarin. Nah, selanjutnya perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya dibedakan menjadi dua, struktural dan proses. Struktural itu perubahan bersifat mendasar, jadi perubahannya itu hanya menimbulkan reorganisasi atau tata ulang struktur masyarakat. Misal kalau di SMA berarti serah terima jabatan antara pengurus OSIS yang lama dan pengurus OSIS yang baru. Kalau perubahan proses merupakan perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan hanya menyempurnakan perubahan yang sebelumnya udah ada. Jadi perubahan yang sebelumnya tuh udah ada, cuman disempurnain lagi, direvisi lagi. Yang keempat ada perubahan sosial berdasarkan berdasarkan ukuran perubahannya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu yang perubahannya tidak menyangkut aspek-aspek penting dalam masyarakat. Kalau perubahan besar itu berarti sebaliknya, yaitu mencakup aspek-aspek penting yang dampaknya tuh sangat luas bagi masyarakat. Yang terakhir ada perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara evolusi dan revolusi. Perubahan secara evolusi berarti perubahannya lambat. Kalau secara revolusi berarti perubahannya cepat. Kalau secara evolusi yang lambat berarti perkembangan manusia, misalnya manusia dari lahir belum bisa apa-apa, terus belajar berbicara, belajar berjalan sampai tumbuh menjadi manusia dewasa, itu kan memerlukan proses yang tidak sebentar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.